Nah, jadi jangan sampai ada dusta. Hindari perkataan yang dusta. Dalam ilmu hadis pun, hadis yang maudhu, hadis yang dusta, ini tertolak. Mardud, tertolak, ditolak. Bagaimana mau mengamalkan sebuah amalan yang mana amalan ilmu syar'i kalau misalkan membawakan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu. Maka kita harus selalu teliti, harus selalu kaji lagi. Maka rumusnya satu, tidak ada lagi rumus kecuali kita thalabul ilmi, terus belajar. Orang bagaimana orang selalu jujur ya? Bagaimana orang itu mau selalu jujur kalau dia ya tidak mau mengaji. Dia tidak mau mengkaji, mengkaji ya, kajian. Ada kajian, itu ada 3. Kalau kajian biasa, ini kajian. Lalu antum yang menonton mengaji. Nah, ada mengkaji. Mengkaji itu kita yang menggali. Dari mulai membaca, lalu kemudian melihat sekitar, melihat keadaan situasi, melek zaman, ya, kita melihat kondisi-kondisi saat ini, lalu kita melihat bagaimana sejarah. Nah, itu adalah mengkaji. Kita mengkaji sedalam-dalamnya sehingga muncul dalam diri kita awareness, kesadaran itu. Nah, maka hati-hati dengan habit tadi ya. Ada orang yang kesehariannya ayo nggak bohong ya, bohong, sehingga terlalu sering berdusta, orang tidak percaya. Dia berkata jujur, orang lain tidak percaya. Dia berkata benar, orang lain tidak percaya. Kenapa? Karena dusta yang disampaikan. Apalagi kalau nanti mengatasnamakan dusta atas nama Rasulullah SAW. Maka dulu ada sejarah, ada hadis namanya hadis Badinjan. Hadis Badinjan ini populer. Hadis Badinjan ini hadis tentang terong. Karena dulu di Madinah, kalau ada orang yang berkata, qala Rasulullah SAW, waduh, orang Madinah berkumpul, mendengarkan. Apa nih kata Rasul? Dia selalu haus ilmu dulu itu gitu ya. Haus ilmu tidak cukup orang mengatakan A, B, C. Dia selalu haus ilmu, mengkaji sampai sedalam-dalamnya. Dia mengatakan, al-badinjan, bahwa terong ini adalah obat. Segala macam penyakit sembuh dengan terong ini. Wah, orang beli terongnya, habis terongnya. Ada dia ahlu hadis meneliti. Wah, ini saya baru dengar ya hadis Badinjan ini. Diteliti, siapa namanya? Diteliti namanya ini. Ditelusuri, ternyata itu adalah hadisnya maudhu, hadisnya dusta, hadisnya palsu. Untuk apa? Tujuannya yaitu untuk dia menyebarkan hadis itu dan menjadi laris itu dagangannya. Ya, maka hadirin, kita ini di zaman yang generasi Z, milenial yang penuh dengan berbagai macam kesamaran dalam kehidupan ini. Banyak yang samar dari perkataan, pola pikir, media sosial, berita-berita, banyak yang samar. Oleh karena itu harus hati-hati kita dalam memilih berita informasi yang sampai pada kita. Bahkan banyak buku-buku juga yang disamarkan. Hati-hati, banyak buku yang disamarkan, ditulis oleh pengarangnya dengan tujuannya dia mengarahkan orang untuk mengikuti apa yang dikatakan dalam buku itu, brainwash, pola pikirnya dicuci sehingga diarahkan menurut apa yang diinginkan oleh si penulis buku itu. Kalau buku itu tersebar luas, dicetak berulang-ulang sampai jutaan misalkan, lalu kemudian si penulisnya niatnya dusta, mengarahkan orang ikut padanya, waduh, sudah tidak tahu. Wallahu alam. Bagaimana dia ini taubatnya seperti apa? Wallahu alam. Karena dustanya sudah sering menumpuk. Dulu ada seorang yang sahabat yang mana dia itu seorang pengusaha. Dia pengusaha, lalu dia katakan bahwa kita bisa kaya, ya bisa kaya. Orang bisa dengar. Caranya adalah dengan cara kita kartu kredit. Dengan cara kita kaya dari kartu kredit. Oh, mohon maaf ya, dari kartu kredit. Dengan cara A, B, C, dengan masuk ke dalam dunia, terjerumus ke dalam dunia riba. Nah, dalam riba kita bisa kaya. Dia sebelumnya belum tahu karena belum ada ilmunya. Tapi memang betul, dia kaya raya. Tapi satu, Allah berikan hidayah ke dalam hatinya, merasa gersang dirinya. Hatinya merasa gelisah, tidak tenang, ya kan? Dia tidak tenang, gelisah, pikirannya gundah gulana. Apa yang terjadi? Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayah, diberikan petunjuk, didatangi seorang guru, ya, dia bertemu dengan seorang guru, lalu dia belajar pada guru itu. Akhirnya dia menemukan bahwa apa yang dikatakannya merupakan sebuah kedustaan. Dia bertobat, dia rela meninggalkan apa yang sudah menjadi dia habitnya, kebiasaannya, bisnisnya. Lalu kemudian dia tinggalkan seluruhnya dan akhirnya dia kembali ke jalur yang benar, jalur sesuai dengan aturan-aturan ilmu syar'i, dan kemudian alhamdulillah dia justru yang mendakwahkan. Nah ini, ayo, ketika kita hijrah, totalitas hijrah kita. Pola pikir kita hijrah, hati kita hijrah, fisik kita hijrah.
hijrahkan semuanya. Kata-kata di sini hijrah. Ya, hati-hati sekali lagi bahwa ini lidah tidak bertulang, ya. Maka lidah akan mengeluarkan apapun yang memang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka jaga pikiran, karena apa yang dipikirkan akan menjadi ucapan. Ihfadz lisanak, ihfadz lisanak. Ini muslim itu harus menjaga lidahnya. Al-muslim man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang selamat lisannya dan tangannya dari apa? Dari mengotori orang lain, membenci orang lain, kedustaan-kedustaan yang keluar dari mulutnya, dari keburukan-keburukan. Tangan ini harus dijaga, ya kan? Ngaku muslim tapi tidak Islam. Tangannya berbuat seenaknya, ya kan? Berbuat seenaknya, mukul orang lain, mencederai orang lain, menzalimi orang lain. Kemudian dia tidak dijaga pola pikirnya sehingga ketika buka HP, ya, ini jari-jarinya mengeklik. Nah, ini kan kalau HP ini satu klik saja itu kemana arahnya? Satu klik kemana arahnya itu mengarahkan kita ke arah yang baik atau salah. Nah, kalau hati kita bersih, pola pikir kita bersih, sudah hijrah seluruhnya. Nah, insyaallah tangan kita pun, jari jemari kita pun akan baik, terarah kepada hal-hal yang baik, ya. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sabda Nabi yang sangat indah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan pada hari akhir, falyaqul khair aw liyasmut. Keluarkanlah, berkata-katalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, liyasmut, dia lebih baik diam, ya. Diam lebih baik. Kalau ada istilah diam itu adalah emas, kesini merujuknya ke hadis ini bahwa diam adalah emas. Itu artinya emas itu kan indah, emas itu menawan, emas itu berharga, bernilai tinggi, sehingga orang yang diam memiliki nilai tinggi karena dia mengekang hawa nafsunya untuk keluar kata-kata yang kotor. Tidak nyinyir sama orang lain, tidak membenci sama orang lain, tidak bendu sama orang lain, ya. Tidak nyinyir, tidak iri dengki, tidak hasad sama orang lain, ya. Orang lain berkata, kalau sudah ada hasad dalam diri, waduh, udah bahaya. Sudah hasad dalam diri tidak bisa dijaga. Sekarang perkataannya berubah menjadi tulisan. Ya, di Facebook, ya, di YouTube, ya, kalau YouTube ya, ini visualnya ada, kata-katanya ada. Di WA, ya, orang benci sama seseorang. Di Facebook berebet, ya, kisahnya ada diceritakan di sana. Di Facebook berebet gini. Ditambah, dibalas lagi sama orangnya. Terus pas ya akhirnya ada tengkar. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Umat muslim saling dibenturkan oleh golongan yang membenci pada Islam ini. Dibenturkan. Ulama ini dibenturkan dengan ulama ini. Dipotong-potong videonya, ya, dipotong videonya. Kata ini seperti ini, kata ini seperti ini, dibenturkan. Akhirnya terjadilah clash, terjadilah suatu percikan. Lamun listrik konslet, ya. Konslet. Akhirnya ngarambat ke seluruhnya. Umat yang menjadi masalah, umat yang bingung, masyarakat yang kebingungan. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Maka yang paling terbaik adalah ar-ruju' ilallahi war rasul, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ketika kita berselisih dalam suatu perkara, maka tidak lain tidak hanya kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah pada Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini, insyaallah kalau kita berbicara Al-Quran, hakun. Al-Quran hakun, kalamullah. Tidak ada satu kalam pun yang dalam Al-Quran itu dusta, tidak ada, semuanya benar. Maka banyak golongan orang yang tidak mau, ya, tidak mau menggali Al-Quran. Dia tidak mau hanya menggali Al-Qurannya setengah-setengah. Lalu dia utarakan, dia ucapkan, lalu dia menjadikan sebuah dalil fikriyah, dalil untuk pola pikir, dalil untuk kehidupannya. Nah, maka ini harus kita hati-hati sehingga tadi kembali lagi jangan ada dusta di antara kita. Dusta-dusta ini harus kita uraikan, mana yang tidak baik, mana yang jelek, mana yang buruk, luruskan menjadi suatu hal yang baik, menjadi suatu hal yang positif, insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bro and sis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang saat ini terus menyaksikan tayangan yang positif, yang baik, tayangan yang bermanfaat insyaallah. Bahwa dari penutup kali ini adalah saya katakan seseorang itu tidak mungkin dia bisa hidup dengan tenang. Seseorang tidak mungkin dia bisa hidup dengan damai. Seseorang tidak mungkin dia bisa hidup dengan ketenangan dalam jiwa, dalam pikirannya,
kalau hatinya masih tertutup. Ada hijab yang besar dalam hatinya. Contoh, ada ini kejadian saudara ya dengan saudara ini ya. Itu saudara duanya, adik kakak. Karena punya sesuatu masalah, mohon maaf, misalkan masalah hutang piutang, masalah ya yang paling utama biasanya masalah hutang piutang. Karena sulit untuk ditagihnya, sulit membayarnya, yang terjadi apa? Kebencian muncul di antara ini. Kebencian muncul di antara saudara ini. Terjadi percikan. Jangan seperti korek api. Korek api itu kecil. Ya, kepalanya kecil. Dia kalau terjadi clash sedikit, benturan sedikit, dia akan terbakar. Maka kita ini, pola pikir kita besar, kepala kita besar. Isinya, akal kita sungguh luar biasa hebatnya. Maka kalau ada percikan sedikit, tidak usah menjadi suatu api yang membara. Dengan kepala yang jernih, ya. Fakir qabla an ta'zima. Fikir dahulu sebelum bertindak, sebelum berbuat, ya. Ada kejadian tadi, saudara ya, kakak adik saling gondok-gondokan, saling marah-marahan, saling emosi. Kenapa? Masalahnya adalah karena salah satunya sulit membayar hutangnya. Akhirnya muncul kebencian, hasadnya muncul, iri dengkinya muncul dalam hati. Setiap apa yang dilakukan orang itu selalu dianggapnya negatif, ya kan? Ya, si kakaknya itu pinjam uang pada adiknya. Setiap apa yang dilakukan kakaknya itu selalu dipandang negatif, ya. Dipandang negatif. Kenapa? Karena tadi ada kebencian dalam diri, dia tidak ikhlas karena si kakaknya dianggap punya salah, punya hutang tadi, ya, sulit dibayar, sulit membayar hutangnya itu, akhirnya kebencian. Nauzubillah min dzalik. Pada Rasul ya sudah mengajarkan pada kita untuk selalu berhati lapang. Untuk selalu pikiran tenang, hatinya lapang, rela menerima kesalahan orang lain. Karena itu karakter orang yang bertakwa. Jadi menerima kesalahan orang lain, memaafkan orang lain, bukan orang yang kalahan, bukan. Aina ya atau kumaha kita kalah atau kalau kita memaafkan dia, bukan. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Itu ciri orang bertakwa, yaitu orang yang berinfak waktu selapang sempit, lalu kemudian orang yang menahan, mengekang hawa nafsunya. Mau marah dia sadar, ketika sadar dia kekang hawa nafsunya, tidak jadi marahnya. Itu orang yang hebat, top markotop. Lalu kemudian wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Orang yang sulit memaafkan orang lain, hati-hati, dalam dirinya ada hijab masturo, ada hijab yang menghalangi dirinya, ego dirinya yang bisa jadi tinggi. Nah, itulah yang harus kita selalu ingat dalam kehidupan kita, bahwa apapun itu dusta ini merupakan suatu kejahatan yang besar, ya, meskipun yang dilakukannya seolah-olah kecil. Maka hati-hati. Sebagai penutup saya katakan, hati-hati orang-orang yang selalu meramal. Ramalan-ramalan itu, masya Allah, ya diramal, wah kamu begini, oh, kamu tidak cocok di air, udah jelema tuh, lain lau, ya, kamu tidak cocok di udara. Hati-hati ya, hati-hati. Kenapa? Karena kadzdzabal munajjimun walau sadaku. Orang yang tanjim, orang yang meramal itu kadzdzab, ya, dusta, walaupun benar. Kalau ilmiah beda lagi, misalkan ramalan cuaca itu ada ilmiahnya, bukan ramalan, yaitu ya penelitian lah gitu. Itu yang bisa saya sampaikan di sore ini, di kesempatan pada kali ini. Insyaallah kita ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan ada kesempatan, ada peluang, ada kesehatan yang kita dapatkan. Semoga selalu ikhwan wa akhwat fillah. Wallahu a'lam bissawab. Kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.